Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang reproduksi tumbuhan paku dengan anggota kelompok yaitu Adelia Putri, Emiliana Faza, Erviantina, Ika Diva Agustin, Jenika Kusuma Anggraini, dan Muhammad Fasya Wiranata. Yang pertama adalah, apa itu tumbuhan paku? Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan yang tidak berbiji, sudah memiliki jaringan pembuluh, dan sudah mempunyai batang, daun, serta akar sederhana. Pteridophyta sering dikenal masyarakat umum sebagai tumbuhan paku. Tumbuhan paku umumnya hidup di daratan pada tempat-tempat yang basah atau lembab. Hanya beberapa jenis saja yang tumbuh di air. Tumbuhan ini banyak dijumpai di daerah tropis hingga daerah beriklim sedang. Apakah tumbuhan paku Pteridophyta mengalami metagenesis? Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan metagenesis seperti lumut. Metagenesis adalah pergiliran keturunan yang melibatkan dua fase sekaligus, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Lalu, bagaimana sistem reproduksi tumbuhan paku atau Pteridophyta? Tumbuhan paku bereproduksi secara vegetatif maupun generatif. Reproduksi secara vegetatif terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora yang terdapat di dalam spongarium atau kotak spora. Selanjutnya, spora akan tumbuh menjadi gametofit. Selain melalui pembentukan spora, reproduksi secara vegetatif juga dapat dilakukan dengan rizom. Rizom akan tumbuh menjalar dan membentuk tunas-tunas tumbuhan paku yang berkoloni atau bergerombol. Sedangkan reproduksi generatif terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid berflagel yang menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporofit. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antar generasi gametofit yang berkromosom haploid atau N dan generasi sporofit yang berkromosom diploid atau 2N. Generasi sporofit hidup lebih dominan atau memiliki masa hidup lebih lama dibandingkan dengan generasi gametofit. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi berikutnya ada metagenesis pada siklus hidup tumbuhan paku Homospora, yaitu sebagai berikut. Namun sebelum kita ke metagenesis dari tumbuhan paku, ada baiknya kita mengetahui apa itu metagenesis. Jadi metagenesis adalah pergiliran keturunan atau biasa disebut dengan daur hidup yang dialami oleh makhluk hidup atau organisme di mana untuk setiap fase atau tahapannya melibatkan individu dengan kandungan genetik yang berbeda. Berikut ini merupakan metagenesis dari siklus hidup tumbuhan paku Homospora. Yang pertama, itu ada spora berkromosom haploid N. Bila jatuh di habitat yang cocok, akan berkecambah. Sel-selnya membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi protalium gametofit yang haploid N. Kedua, itu ada protalium membentuk alat kelamin jantan antheridium dan alat kelamin betina yang disebut archegonium yang haploid N. Kemudian yang ketiga ada antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel N dan archegonium menghasilkan ovum N. Kemudian spermatozoid N membuahi ovum N di dalam archegonium dan menghasilkan zigot yang diploid 2N. Yang kelima itu ada zigot 2N mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi tumbuhan paku sporofit yang diploid. Tumbuhan paku tersebut tumbuh keluar dan archegonium induknya. Kemudian sporofit pada tumbuhan paku dewasa menghasilkan sporofil 2N atau daun penghasil spora. Yang terakhir, fase terakhir yaitu sporofil 2N memiliki sporagium 2N. Di dalam sporagium terdapat sel induk berkromosom diploid 2N. Sel induk spora 2N mengalami pembelahan dan meiosis menghasilkan spora haploid N.
Masih bingung dengan metagenesis tumbuhan paku? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi berikut ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu siklus hidup tanaman paku homospora. Dimulai dari spora. Spora ini akan berkembang menjadi protalium. Protalium ini merupakan fase gametofit. Nah, di fase gametofit ini terdapat dua gamet, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan ini disebut antheridium dan gamet betina disebut archegonium. Nah, pada gamet jantan atau antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan gamet betina atau archegonium menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum ini akan mengalami fertilisasi dan menghasilkan zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi tanaman paku homospora yang bersifat sporofit, lalu berkembang lagi menjadi sporofil dan berkembang lagi menjadi sporangium. Sporangium ini adalah kantong spora yang di dalamnya berisi spora-spora. Apabila spora tersebut telah matang, maka sporangium ini akan pecah dan mengeluarkan spora. Selanjutnya, siklus reproduksi tanaman Pteridophyta dimulai dari sporangium. Sporangium ini akan pecah mengeluarkan spora. Spora ini akan mencari tempat yang cocok untuk dapat berkembang. Nah, apabila telah menemukan tempat yang cocok, maka dia akan berubah atau berkembang menjadi gametofit muda, lalu berkembang lagi menjadi gametofit dewasa yang mempunyai dua gamet, yaitu gamet jantan antheridium dan gamet betina archegonium. Gamet jantan atau antheridium akan menghasilkan spermatozoid dan gamet betina atau archegonium akan menghasilkan ovum. Selanjutnya, spermatozoid dan ovum ini akan melebur dan atau fertilisasi dan menghasilkan zigot. Nah, selanjutnya ada proses pembelahan secara mitosis dan terbentuklah sporofit muda, lalu berkembang lagi menjadi sporofit dewasa. Nah, coklat-coklat yang ada di daun itu merupakan sorus. Sorus itu adalah kumpulan sporangium. Nah, apabila sporangiumnya itu telah matang, maka sporangium akan pecah dan mengeluarkan spora-spora lagi. Apa sih perbedaan tumbuhan paku homospora dan heterospora? Berdasarkan jenis sporonfa, tumbuhan paku dibedakan menjadi tumbuhan paku homospora dan tumbuhan paku heterospora, di mana tumbuhan paku homospora menghasilkan satu jenis spora yang tumbuh menjadi protalium, dan dalam satu protalium itu dihasilkan sperma dan ovum. Pada paku homospora, sperma dan ovum dihasilkan pada satu protalium yang sama. Sedangkan pada heterospora, tumbuhan paku heterospora akan menghasilkan dua jenis spora, yaitu megaspora dan mikrospora. Pada tumbuhan paku heterospora, sperma dan ovum dihasilkan oleh protalium yang terpisah. Berikut adalah contoh dari tumbuhan paku homospora, heterospora, dan paku peralihan. Yang paling kiri yaitu paku homospora. Contohnya yaitu terdapat pada paku kawat atau nama ilmiahnya yaitu Lycopodium sp. Yang di tengah yaitu adalah contoh paku heterospora yang biasa ditemui yaitu semanggi atau nama ilmiahnya Marsilea serenata. Lalu yang paling kanan yaitu contoh dari paku peralihan yang bernama paku ekor kuda atau nama latinnya Equisetum debile. Cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.